Kamis sorenya jam 6 ada perayaan Ekaristi syukur menyambut tahun baru Imlek tahun 2573. Omikron sudah mulai jalan-jalan kemana-mana. Di Purwokerto ada satu SMA Al-Irsyad, 60 siswa dan 3 gurunya kena. Maka tetap dibatasi, jumlahnya terbatas. Tapi saya mengingatkan, ini misalnya gereja Katolik, bukan misalnya orang Chinese. Sehingga semua yang merasa Katolik bisa rebutan pendaftaran. Boleh daftar. Tapi kalau nanti tidak cukup, ya mohon maaf juga. Tapi ini bukan hanya untuk Chinese saja. Kalau gereja membuat misa untuk kesukuan, tidak boleh. Saya pun tidak akan misa kalau begitu. Ini misa gereja Katolik dalam budaya Tionghoa. Nanti pada saatnya akan ada misa dalam rangka menyongsong tahun baru Suro, Jawa. Itu bukan misalnya orang Jawa saja, tapi misalnya gereja Katolik dalam budaya Jawa. Maka setiap orang Katolik silahkan ikut misa tadi. Jadi ada yang tanya, kalau ada orang India mau misa tahun baru India dengan nehi-nehinya, boleh. Boleh, tapi yo disiapke. Jadi itu kan soal budaya. Misanya tetap misa gereja Katolik. Itu yang mau saya tekankan. Salah satu ingin hidup yang baru, satu budi dan dalam ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara, anak-anak sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita melangkah memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Pada kita hari ini diingatkan bahwa Allah senantiasa bekerja untuk menyelamatkan kita, umat manusia kesayangannya, pilihannya. Dan dalam melaksanakan karya penyelamatannya, Allah telah menetapkan nabi-nabi pada perjanjian lama untuk menyapa kita, mengingatkan kita, dan membimbing umatnya. Dan pada masa perjanjian baru, bahkan ia mengutus putranya untuk menjadi penuntun, menjadi teladan dan guru kita. Sampai saat ini pun Allah bekerja melalui Roh Kudusnya membimbing kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Malam minggu yang lalu sehabis misa Sabtu, seperti biasa si Pak Ijo itu ngapeli Tulkiem. Lah, kebetulan rumahnya Tulkiem itu kami kan nembe diganti. Kalau dulu pakai tegel yang warnanya abu-abu, nah tegelnya wisaka sing pada pecah lalu diganti dengan keramik. Sekaligus Natalan itu. Jadi menyambut Natal dandani rumah. Karena tegelnya masih baru juga dan kebetulan malam minggu yang lalu hujan. Ketika mau masuk ke rumah, biasa ada di depan pintu ada tulisan welcome. Apa itu di situ? Keset. Nah. Ya kan keset jenenge welcome gitu toh, welcome itu. Itu bahasa Inggrisnya keset katanya. Nah, lalu si Tulkiem mengatakan, "Jo, stop. Sepatumu peboden tekan kono. Tidak boleh masuk." Nah, nek wonge entuk mlebu ya. Nek wonge entuk, sepatune sing ora entuk mlebu. Lalu mau tidak mau si Pak Ijo ucul-ucul sendal ning kono. Ucul-ucul sepatu, lalu ditinggal di situ. Lalu mereka berdua masuk ke rumah dan ngobrol. Dari sekitar jam 7:30 sampai jam 9. Kalau jam 9 sudah jam malam. Kalau Pak Ijo belum pulang nanti ono panci pada tiba mesti wengko. Ibune si Tulkiem sing nibak-nibakna panci itu. Maka sebelum jam 9, sebelum panci pada tiba, Pak Ijo pamitan. Nah, ternyata disitulah terjadi tragedi. Pas metu, sepatunya isi anak, kaos kakinya hilang. Kemana sih kaos kaki? Ternyata digondol kiri ke tanggane. Lalu Tulkiem mengatakan, "Jo, kan wis tak kandhani bolak-balik, kaos kakimu dikumbah. Kiri ke tanggaku kae ora bakalan nyolong kaos kakimu nek mambune ora njelehi. Tahun wingi kucingku semaput gara-gara ngambus kaos kakimu. Siki kaos kakimu digondol kiri, mesti mambune mambu terasi."
Yang belum pernah nyoba, nanti pulang ke rumah kaos kaki sesasi rasa dikumbah, terus diambus. Wah, ambune mesti karu-karuan ku ya. Itu yang terjadi dengan Pak Ijo. Maka Tulkiem ngomel panjang lebar dan luas. Lalu Pak Ijo mengatakan, "Bok meneng apa sih lah? Nek kowe gelem ngumbahna ya mending. Ngumbahna wae kok ngomel bae." Pak Ijo Tulkiem mengatakan kejo ya, "Nek minggu ngesuk kowe apel maning kaos kakimu isi mambu, rasa apel. Nek minggu ngarepe isi mambu maning, putus bae." Lalu Pak Ijo menanyakan, "Kowe jane mencintaiku ora to, Yem?" "Ayo mencintai." "Lho mencintai dene galak temen. Justru demi cintaku padamu, aku wegah duwe pacar kok mambu terasi kaos kakine." Wis pokoke ditunggu. Minggu ngesuk mambu rasa apel, minggu ngarepe maning mambu putus. Nanti kita tunggu saja malam ini mambu terasi apa ya itu ya. Sampai di situ dulu saya belum tahu hari ini kaos kakinya dikumbah apa belum gitu kan. Tunggu minggu depan. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih. Setelah peristiwa itu Pak Ijo datang pada saya ngomong, telepon cerita bagaimana dia kecewa dengan si Tulkiem itu. "Lho mangsaku ujarku ya iman kaya aku. Lah kok tega-tegane ngonek-ngonek aku, tega-tegane ngonek-ngonek kaos kakiku mambu terasi." Saya tanya, "Jane mambu terasi tenan ora?" "Ya wis kang terasi sih mambune janjane." "Tapi kan aku tersinggung. Ujarku nek pacarku dewek mbok ya nampa aku apanane, sendalku kaos kakiku mambu terasi ya wis ora usah diomong kakean. Lho kok malah dionek-onekna?" Saya mengatakan, "Duh kayakmu ya ujarku meneng bae wis ora usah kokean ngomong. Nek gelem ya dikumbah." Nah, saya tidak tahu nanti mau bagaimana, tapi yang jelas itu yang terjadi. Bapak Ibu, saudara sekalian, kadangkala dalam hidup kita, pikiran kita tuh ya mungkin seperti si Pak Ijo tadi. Orang yang mencintai kita itu tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan menyakiti hati kita, pasti selalu mendukung kita. Karena kita merasa itulah cara mereka mestinya mencintai kita, ya begitu itu. Apapun yang saya lakukan, kalau kamu mencintaiku, kamu tidak usah protes. Demi cinta, tidak usah protes. Tampaknya, itu penyakit seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Bangsa Israel juga begitu. Mereka sangat amat yakin sekali bahwa Yahweh mencintai mereka. Sehingga mereka yakin bahwa Yahweh tidak akan pernah menghukum mereka, tidak akan pernah mengeluarkan perintah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka ketika ternyata pada zaman perjanjian lama, Allah itu mengirimkan ada begitu banyak nabi untuk membimbing bangsa Israel, dan kadangkala dalam rangka membimbing itu, lalu nabi-nabi harus mengatakan perkataan-perkataan yang keras, pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan bangsa Israel, lalu mereka kecewa. Buktinya apa? Buktinya banyak nabi-nabi dari zaman perjanjian lama yang ditolak oleh bangsa Israel. Bukan hanya ditolak, bukan hanya diusir saja, tapi bahkan ada yang sampai mati dibunuh karena pewartaan mereka. Tadi dalam bacaan yang pertama, Yeremia. Yeremia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Yeremia tidak otomatis langsung menerima pilihan tadi. Yeremia merasa dia tidak akan mampu. Kenapa merasa tidak mampu? Yeremia sudah melihat pengalaman sejarah, banyak nabi-nabi yang harus dianiaya, mengalami penganiayaan, bahkan dibunuh karena pewartaan mereka tidak sesuai dengan harapan bangsa Israel. Israel inginnya kalau ada nabi, ya selalu mendukung mereka. Maka kalau tidak akan dimusuhi. Sampai sekarang ini pun sebetulnya kan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali cara pandang kita terhadap orang lain ya begitu. Dia teman saya, dia sahabat saya, mestinya kamu mendukung saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya usulkan, mestinya diiyakan. Tapi kok tadi kamu menolak saya? Tapi kok kamu tadi mengkritisi saya, ngomeli saya? Kecewa lalu. Sahabat macam apa kamu itu kok tidak mendukung saya? Teman macam apa kamu itu kok ngomeli saya? Pacar macam apa kamu kok sampai-sampainya mengkritisi kaos kaki yang mambu terasi tadi? Itu yang ada di pikirannya Pak Ijo, yang juga seringkali hidup dalam diri kita. Maunya kita, kalau Allah mencintai kita, dia selalu mendukung kita. Tetapi Allah kan punya rencana membawa kita pada keselamatan. Dan supaya selamat, seringkali Allah mengingatkan kita, terutama ketika kita salah jalan. Allah mengingatkan kita dengan halus-halus dulu. Tadi seperti Tulkiem yang mengatakan, tahun lalu kucingku kan semaput ngambus kaos kakimu. Dan waktu itu Tulkiem sudah mengatakan, kaos kakimu dikumbah, ben kok kucingku ya semaput maning. Halus. Kemudian tadi, kaos kakimu dikumbah, ben ora digondol kiri ke tanggaku. Halus. Tapi kan Pak Ijonya ngeyel, anak gue memang cinta padaku, dikumbah nabai sisan, aja kakean ngomong. Maka Tulkiem kemudian mengatakan dengan lebih keras lagi,
Nek minggu ngesuk jadi malam minggu ini kowe apel kaos kakimu isi mambu, ora usah apel, ora usah mlebu omah. Kalau Sabtu depan apel lagi isi mambu, putus sisan. Allah mungkin juga begitu, pertama halus. Wong Israel bertobat. Israel tetap ngeyel. Kita diingatkan, umat Kebumen, bertobatlah. Ngeyel. Lalu suaranya Allah semakin tinggi. Wong Israel, mandek. Kepada orang Kebumen, mandek wong Kebumen. Itu sudah tinggi. Ngeyel maning. Tindakan lebih keras, pecut sisan, tabok sisan. Kan orang tua itu kadang-kala juga mukul anaknya. Apa kalau orang tua mukul anaknya berarti tidak menyayangi anaknya? Menyayangi. Kok sampai mukul? Mau menyayangi kok mukul? Supaya anak itu sadar akan kesalahannya. Kadang-kala Israel dalam kisah perjanjian lama diingatkan Allah, dijewel kupingnya, ditabok bokongnya, keplak ndase sisan. Bukan karena Allah tidak sayang. Allah kadang menjewel kuping kita, memukul kita. Bukan karena Allah tidak sayang pada kita, tapi karena Allah demi cintanya kepada kita ingin kita selamat. Nah, seringkali kita mengabaikan itu sapaan Allah yang kita anggap, kita rasa tidak sesuai dengan keinginan kita. Yesus juga mengalami hal yang sama. Orang itu ketika Yesus mulai homili khotbah, semua terkagum-kagum. Wah, hebat ya iki. Wah, omongannya jangan apik temenan ya. Tapi kemudian mulai ada yang iseng. Lu kayak kan mau anaknya Yusuf. Yusuf ini apa sih? Lah kan Mbah Yusuf tuh petani sing juga sekaligus tukang kae. Masa ora kenal? Lho ki anake Yusuf. Lah gene tanggane dewek ya. Wis ngomong kok dadak kaya kowe wong tanggane dewek wis kenal kok. Itu sama nasibnya seperti para diakon sebetulnya. Diakon itu nek ngei homili kan mandan deg-degan. Homili tentang misalnya midodari ini. Kayak homili ki mikir-mikir dhisik. Kenapa? Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang begini-begini. Neng bule ibu-ibu, Allah wong bojone bola kaya kuwi wong bojone bergalak di depan beliau diakon wis aku jane kepeksa. Temenan, begitu aku renungan langsung neng bule gembleng. Maka banyak beliau diakon itu merasa sungguh mengalami seperti Yesus. Tidak ada beliau diakon yang dihormati di lingkungannya masing-masing. Mulane nek ana pendalaman iman, ana ibadat, ana renungan, ijol-ijolan beliau diakon. Kalau Pak Romo itu tukar mimbal satu paroki ke paroki lain, diakon kan nggak boleh ijolan paroki. Lalu bagaimana ijolan lingkungan? Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Pokoknya moh nek neng lingkungannya dewek. Apes aku kok. Baline digenengi tambah rame. Dosa-dosa masa lalu diungkap semua katanya. Itu seperti Yesus. Saya itu dulu juga wegas dan nenek kon mimpin misa nang Kelampok. Karena mereka tahu kenakalan saya. Mereka tahu situasi keluarga saya. Mereka tahu latar belakang saya. Semula saya wegah. Tapi lama-lama tak pikir-pikirlah kayak mulah. Tugasku ki ngomong menyampaikan pesan sabda. Kau nampa yo syukur kepada Allah, ora nampa yo karepmu. Kalau Yesus tidak punya semangat seperti itu, para nabi tidak punya semangat seperti itu, mereka sudah putus asa dulu. Mereka berani melanjutkan tugasnya. Kenapa? Karena mereka menyadari tugas mereka memang menyampaikan pesan Allah. Sehingga resiko ditolak pun ya mesti diterima. Soal pesan mereka diterima, syukur kepada Allah. Ditolak, urusanmu dengan Allah saja sana. Saya pun kadang-kadang menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk melihat siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Buktinya apa? Ini sih lagi pandemi, jadi mandan aman ya. Ketika sekian tahun yang lalu saya tugas di Gombong, Kebumen saya yakin tidak. Di Gombong itu kalau saya tidak ingat, novena di Kalioreng itu minggu pertama apa minggu ke berapa begitu ya. Pokoknya misa novena Kalioreng mesti gereja Gombong sebagian kosong. Kenapa? Karena yang diundang ke Kalioreng sana itu tokoh-tokoh. Uskup ini, uskup itu, pastor ini yang bisa membuat mukjizat lah, yang bisa menubuat kah atau apa. Berbondong-bondong ke sana. Yang dihomilikan janjinya ya pada, yang dihomilikan di paroki ya sama. Tapi kan yang ngomong uskup ya mau. Uskup itu lebih hebat. Ya manut, monggo neng Kalioreng. Ini petugas masmurnya mana? Anu Romo, tadi pagi sudah misa. Lah wong tugasnya sore dendeng misa. Isuk mau ngendi? Ning Kalioreng Romo. Saya mengatakan, devosi baik tapi ninggalke tugas dadi ora apik lho janjane. Demi mendengarkan uskup. Apa mending diakon? Walah, diakon siapa? Tanggane dewek. Itu yang sering kali terjadi. Padahal yang diharapkan oleh Yesus bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang dibicarakan, itulah yang harus didengarkan. Karena kami, entah itu uskup, imam, diakon, punya tugas mewartakan sabda Allah, bukan mewartakan diri kami masing-masing. Jadi mestinya kalau bacaannya itu kurang lebih intinya juga akan sama.
tidak akan melewat jauh sekali itu. Kenapa? Ya kalau uskupnya baik, imamnya baik, diakon dan diakonnya baik, dia tidak mewartakan dirinya sendiri. Maka saya mengingatkan kepada para diakon, kalau memimpin, kemarin kan saya mimpin ibadah tobat dari sini ya. Nanti kalau sudah tidak pandemi, ibadah tobat di lingkungan atau komunitas masing-masing. Tolong, renungan pertobatan itu bukan untuk nyindir tanggane, kancane. Wah, kemarin saya sakit hati tuh. Butul kiam ini ngonek-ngonek ke aku, awas esok aku mimpin ibadah tobat kesindir sisan. Apakah Anda pernah menyakiti hati tetanggamu? Butul kiam langsung, iki apa kayak wingi aku bang ngomong, oh iki aku sing ditembak. Bukan mempertobatkan malah nambah dosa uang meneh ning ngono. Maka kita diajak, ingat, umat ingat bahwa yang disampaikan yang mesti diperhatikan bukan siapa yang ngomong. Ngomongnya siapapun harus diterima karena dia mewartakan sabda Allah. Sebaliknya kami para imam, uskup, diakon, para diakon juga mesti ingat, tidak boleh mewartakan dirinya sendiri, tidak boleh menggunakan renungan apalagi doa untuk nyindir orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita. Kepada doa yang nyindir ada. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang kemarin itu menyakiti hati tetangganya. Ya tadi, Tulkiam sembahyang kalau mikir, nyong apa ya sing dimaksud ya? Itu doa pun kadang-kala disalahgunakan. Maka ingatlah, tugas kita mendengarkan sabda Allah, tugas kita mewartakan sabda Allah. Jadi kalau kita mau menegur teman kita yang salah, boleh. Tapi demi cinta kasih Allah, bukan demi dendam kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, mulai bulan Februari nanti kita akan menggunakan anamnese yang kedua. Maka yang sudah punya buku TPE kecil, yang banyak beli pesan itu ya, silahkan disiapkan anamnese yang kedua, halaman 47 buku kecil. Saya lebih senang yang kedua sebetulnya, karena kalau yang pertama kadang-kala kecendean ganti raiso muni. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dan ini lebih kepenak daripada yang pertama. Yang pertama ada ngeliuk-liuk gitu ya. Ini lebih kepenak. Jadi mulai Februari kita misa harian, misa mingguan, ini yang kita pakai. Silahkan buku kecilnya ini dibawa, jangan ditinggal lagi. Tidak usah latihan sekarang ya, malah kesuwen. Lalu yang kedua, tadi diumumkan tanggal 2 Februari adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Ada pemberkatan lilin. Jadi tradisinya ada sebelum misa itu pemberkatan lilin dari depan, umat memegang lilin, lalu diberkati oleh imam, diperciki. Setelah itu lilin dinyalakan, imam masuk dan umat mendapatkan penyalaan lilin seperti waktu malam Paskah. Lalu misa seperti biasa. Lilin jangan ditinggal karena ini lilin yang diberkati khusus, dibawa pulang untuk digunakan dalam doa-doa pribadi, mungkin dalam kesempatan khusus. Tentu akan cepat habis, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau bawa lilin yang di kelenteng itu ya boleh. Yang dikekep gue kanti angel lah, itu benbengi di Sumet setahun orang teh. Nah, silakan bagaimana Bapak Ibu mendapat lilin. Bawanya boleh lebih dari satu. Gowo sedus ya ento. Bukan untuk dijual lagi ya. Ini lilin sudah diberkati, harganya naik bukan. Nah, itu nanti bisnisan. Silakan bawa sesuai kebutuhan, nanti akan diberkati. Lalu tanggal 3-nya adalah peringatan fakultatif Santo Blasius yang terkenal sebagai pelindung mereka yang kena penyakit tenggorokan. Nanti umat juga akan diberkati dengan lilin, disilangkan. Bukan lilin yang menyala, karena kalau disilangkan lilin buyuk mesti kobong rambutnya. Semoga berkat doa Santo Blasius engkau dibebaskan dari penyakit-penyakit tenggorokan dan penyakit lain, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu bunyinya. Ini Kamis pagi jam 5:30. Lalu Kamis sorenya jam 6 ada perayaan Ekaristi syukur menyambut tahun baru Imlek tahun 2573. Biasanya tahun-tahun dulu, 2 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya umatnya banyak. Tapi tahun ini masih dalam situasi pandemi, apalagi Omikron sudah mulai jalan-jalan kemana-mana. Di Purwokerto ada 1 SMA Al-Irsyad, 60 siswa dan 3 gurunya kena. Nah, supaya kita tidak kena, maka tetap dibatasi. Ada pembatasan di gereja ini sekitar 83, 85, lalu masih ada sekitar jumlah yang sama di aula.
Maka dengan amat minta maaf, panitia memutuskan anak-anak yang belum komuni pertama itu tidak ikut misa dulu, kecuali yang sedang persiapan komuni pertama malah boleh. Tapi yang belum jangan ikut dulu. Tidak usah bingung nanti nggak kebagian angpo, pancen ora ono pembagian angpo kok tahun kiye kok. Karena kalau ada nanti kembuyuk lagi lah, itu nanti salah lagi kalau pas ada satgas nongol kayak ono apa kayak kok malah ngumpul kayak bocah cilik. Karena juga apa anak-anak kecil banyak sebagian belum divaksin. Maka tidak ada pembagian angpo supaya anak-anak yang tidak ikut misa di sini tidak kecewa. Aku yang misa jadi orang itu angpo. Enggak, semuanya tetap dapat bingkisan kue keranjang dan jeruk. Harganya kue keranjang dan jeruk buka rahasia ya. Sama dengan angpo kok janjane. Jadi itu, wah untuk angpo, untuk memang kue keranjang jeruk harganya sama. Kami sudah ngitung-ngitung. Untuk angpo ya semeno, kue keranjang jeruk ya sakmono. Lalu pendaftarannya memang sangat terbatas. Jumlahnya terbatas. Tapi saya mengingatkan, ini misanya gereja Katolik, bukan misanya orang Chinese. Sehingga semua yang merasa Katolik bisa rebutan pendaftaran. Boleh daftar. Tapi kalau nanti tidak cukup ya mohon maaf juga. Tapi ini bukan hanya untuk Chinese saja. Kalau gereja membuat misa untuk kesukuan, tidak boleh. Saya pun tidak akan misa kalau begitu. Ini misa gereja Katolik dalam budaya Tionghoa. Nanti pada saatnya akan ada misa dalam rangka menyongsong tahun baru Suro, Jawa. Itu bukan misanya orang Jawa saja. Tapi misalnya gereja Katolik dalam budaya Jawa. Maka setiap orang Katolik silahkan ikut misa tadi. Jadi ada yang tanya, kalau ada orang India mau misa tahun baru India dengan nehi-nehinya, boleh. Boleh, tapi yo disiapke. Jadi itu kan soal budaya. Misanya tetap misa gereja Katolik. Itu yang mau saya tekankan. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita. Dengan penuh syukur kita sambut berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.